semestinya menurut saya diminta atau tidak, kalau kita mendasarkan pada hukum positif, tugasnya adalah salah satu yang terpenting adalah menyelamatkan bagaimana mungkin sebuah negara misalkan tidak punya lembaga arsipnya, tidak punya ijazahnya presiden atau tidak punya ijazahnya wali kota. Begitu Ibu Ketua Majelis, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini nanti pasti akan lebih relevan dari dinas arsip ya. Jadi jawabannya itu akan lebih tepat diberikan oleh lembaga kearsipan daerah. Dinas kearsipan punya aturan dan KPU punya aturan, dan apakah aturan ini sinkron atau tidak nanti kita gali lebih lanjut. Siap. Ketika sudah ada dari dinas arsip dan perusahaan Kota Surakarta, dan ini kita minta betul, jadi jangan sampai tidak hadir dari dinas arsip yang berbagian salah satu yang paling krusial. Nanti kita berarti akan melanjutkan pembuktian ketiga yang akan kita berikan lebih lanjut. Kita sudah lihat bahwa ternyata di dalam minggu depan ada banyak sekali dari ibu. Jadi kita akan pertimbangkan dengan cara kembali. Dan ini sekarang saya nyatakan ditunda. Jadi lembaga kearsipan daerah itu memiliki 3 tugas penting. 1, menyelamatkan arsip, menyimpan dan melestarikan arsip statis yang dan penting sebagai bukti akuntabilitas dan memori kolektif daerah. Jadi kalau ada kepala daerah, apakah itu wali kota atau kepala wilayah itu namanya gubernur, apalagi presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, maka tugas lembaga kearsipan yang secara terstruktur ada di pusat, ada di daerah dan di provinsi itu adalah 3. Menyelamatkan, menyimpan, dan melestarikan sebagai bukti akuntabilitas dan memori. Jadi kalau hari ini dan dari persidangan sebelumnya, jawaban dari termohon itu selalu mengatakan berlindung, tidak ada kewajiban dan tidak menyerahkan. Lalu bagaimana kita bisa tahu Kota Solo itu dulu pernah ada pemberontakan PKI, Kota Solo itu dulu pernah menjadi daerah istimewa sebagaimana Jogja dan kemudian dicabut pemerintahnya. Dari mana kalau lembaga kearsipan daerahnya itu tidak memiliki data dan tidak menyelamatkan. Padahal arsip-arsip statis itu dalam rangka akuntabilitas itu tetap diadakan, apalagi hari ini terjadi polemik dan muncul gugatan di mana-mana, tentu menjadi kewajiban ya bahwa atasan lembaga kearsipan daerah yang secara khusus dikelola oleh PPID, tentu PPID selaku organisasi teknis dia harus menjelaskan ini, dan kami nanti akan menyampaikan perdebatan berdasarkan Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan. Lebih-lebih pemerintah Kota Solo juga memiliki perda tentang kearsipan daerah. Jadi sangat disayangkan sidang ini begitu panjang, begitu lama, karena mohon dipahami kami mendaftarkan perkara ini 15 September 2025 dan hari ini baru bersidang keempat ya. Jadi bersidang keempat itu kan menurut saya memakan waktu atau proses yang lama, dan di dalam proses yang lama tidak ketemu substansi. Maka kami mengatakan sepanjang itu menjadi hukum positif Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan, maka siapapun yang saat itu bertugas di lembaga kearsipan tentunya harus bertugas menyelamatkan. Jadi sepertinya pemerintah Kota Surakarta ini berlindung bahwa dia tidak memiliki bukti penyerahan dari KPU. Tetapi kalau kita lihat menyelamatkan, kata-kata menyelamatkan itu sesuatu yang sifatnya wajib ya, sifatnya wajib seperti orang tahu kejahatan dia wajib melapor, wajib mencegah dan sebagainya. Jadi saya berharap ya supaya sidang ini segera menemukan hasilnya. Tadi sifat-sifat dari salah satu dari 4 permohonan kami adalah selain kepastian hukum adalah akuntabilitas. Nah, kami tadi juga digarisbawahi oleh Ibu Ketua Majelis bahwa pemohon itu salah satunya untuk kepentingan pendidikan, karena pemohon seorang researcher ya, seorang pekerjaannya riset begitu. Jadi kalau sampai perdebatan seperti ini dan kemudian gugatan ditolak sementara
lembaga kearsipan daerah tidak pernah diminta untuk menunjukkan, kan tidak ada kepastian hukum. Nah, sementara Komite Informasi Pusat itu sudah merilis dan memperbolehkan. Jadi itu tanggapan kami, mungkin dari yang lain silakan Andika. Sedikit. Yang dimaksudkan ada keahlian ketika dari termohon tidak bisa memberikan berkas dan hanya berdalih bahwa tidak menguasai, dan kira-kira disampaikan itu. Jadi anehnya itu dari seperti apa? Jadi seperti yang kita lihat kemarin kan juga dari KPU kan sudah diundang. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak menyerahkan ke PPID kan begitu, karena memang belum ada aturannya. Tetapi kita ini kan negara yang istilahnya bukan negara yang terbelakang ya. Jadi urusan administrasi kan semuanya kan juga dikelola dengan baik. Tahun 2005 itu sudah modern kita kan. Dan sudah ada PKPU nomor 6. Ya, sudah ada PKPU nomor 6. Tahun 2005. Ketika masih mengatakan tidak menguasai dan tidak ada berkasnya. Itu mohon maaf, seperti yang tadi di persidangan itu kan, ini kan berkelit. Jadi ketika kami ini memohonkannya kepada PPID, tadi majelis kan bertanya, ini PPID yang mana ini? Ya PPID, ya otomatis PPID utama lah. PPID utama adalah Pak Sekda kan begitu, yang biasanya memimpin adalah Sekda. Nah, ini kan seperti bolak-balik kan begitu. Jadi dari yang termohon ini seharusnya juga kita harus paham dulu bahwa kami ini memohonkan ijazah Joko Widodo itu yang dikelola oleh PPID dari SD sampai SMA sampai S1. Tetapi saya berharapnya semoga tidak nanti terus ada salah satu yang dijadikan kambing hitam. Ya. Jadi jangan sampai nanti KPU semuanya suruh nanggung KPU kan begitu. Jadi kesalahan semuanya ada di KPU. Nah itu jangan sampai, karena kan setiap lembaga daerah, setiap PPID itu kan ada kewajibannya, walaupun mereka itu tidak diserahkan berkasnya, apakah mereka tidak menanyakan, apakah mereka tidak memverifikasi, kan begitu. Itu kan anehnya di situ. Kalau mereka terus bertahan bahwa kami tidak menguasai, lah terus kalau tidak menguasai apakah bisa diverifikasi? Kan begitu, apakah mungkin dari surat atau dari buku dan lain sebagainya, apakah bisa diverifikasi bahwa mereka tidak menguasai, kan begitu. Tapi nanti seandainya mentok dan tetap bersikukuh, tetap mau tidak menguasai, akan dilakukan bagaimana? Kami akan memakai cara lain lagi. Sekarang kan yang kami mohonkan adalah PPID Kota Surakarta, ya ini adalah sekretaris daerah, kemudian dinas pendidikan, dan yang lain. Tetapi kalau memang ini nanti istilahnya hasilnya tidak memuaskan, ya kami akan terus cari cara lain. Artinya ada tanda-tanda yang besar dari tim pemohon. Iya, jangan sampai KPU ini semuanya dilimpahkan kesalahannya di KPU. Karena semuanya kan ya bertanggung jawab lah. Masa iya lembaga sekelas pemerintahan kota tidak menyimpan arsip, itu kan aneh. Ya. Terus nanti akan dihadirkan dinas kearsipan berikutnya. Ya, minggu depan yang dihadirkan adalah dari perpustakaan, lembaga kearsipan daerah. Ya. Dan sebagai tambahan, nanti di persidangan berikutnya kami akan mengajukan saksi, ya, terutama ahli mantan pengelola arsip, ya. Jadi beliau itu seorang arsiparis sarjana yang pekerjaannya mengarsipkan. Nah, tadi saya melengkapi rekan kami Andika, di Undang-Undang Nomor 43 2009 itu tugasnya cuma 3, menyelamatkan, kemudian yang kedua mengkolek, dan yang ketiga ini bagian dari akuntabilitas, bagian dari sejarah. Jadi tidak bisa kalau lembaga arsip tidak memiliki tugas menyelamatkan, kemudian mengkolek, mengumpulkan, dan sebagai asas akuntabilitas, ya tentu negara ini besok-besok anak cucunya tidak tahu itu sejarah bangsanya kalau alasannya tidak ada kewajiban menyerah, padahal perintahnya kata-katanya menyelamatkan arsip statis, ya.
menyambung pertanyaan tentang akan dihadirkannya lembaga kearsipan daerah, kami juga akan menyiapkan di persidangan berikutnya adalah arsiparis, orang yang memang memiliki keahlian dan dulu dia bekerja di pemerintah Kota Surakarta, dan kemungkinan besar persidangan besok itu pertanyaannya akan tajam begitu ya. Harapannya dengan dihadirkan saksi tadi Pak. Ya, harapan saya membuka kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan negara ini termasuk pemerintah Kota Surakarta itu adalah keliru. Masa arsipitatis orang yang penting begitu menjadi pejabat selama hampir 17 tahun ya, 10 tahun presiden, kemudian 5 tahun menjadi wali kota, wali kota atau gubernur dan sebagainya, masa tidak ada arsipnya. Ini kan menurut saya cara-cara yang kalau bahasa kasar begitu itu manipulasi ya. Kalau bahasa hukumnya itu mereka itu menyembunyikan sesuatu, jadi menimpakan kesalahan itu pada lembaga lain, dan di dalam keyakinan saya mengatakan tidak ada alasan sebuah pemerintah, apa pemerintah kota, provinsi, apa pemerintah pusat tidak menyimpan arsip itu tidak masuk akal, dan memang sudah dibuktikan juga oleh Pak Bonatua bahwa Badan Arsip Nasional itu ternyata juga tidak menyimpan ijazah Pak Jokowi. Jadi ini sesuatu yang harus kami bongkar, dan kami memulainya dari kota kemudian dari provinsi begitu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Soal Jokowi kemarin diperiksa Pak Jokowi. Itu malah menurut saya makin membuktikan bahwa Pak Jokowi itu sudah tidak sakti lagi ya. Pak Jokowi sudah kaitannya dengan pemeriksaan kemarin di Polresta Surakarta, Pak Jokowi sudah tidak sakti lagi. Karena kenapa saya bilang sakti? Perkara ini kan lama kan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari ya. Sudah sekitar 10 bulan ya, 10 bulan. Nah, kenapa mereka hadir? Ini kan bagian dari perintah jaksa kepada Polda Metro supaya dipertanyakan kepada Pak Jokowi tentang keberadaan ijazah ya. Jadi dari pernyataan ini menunjukkan kepada kami kalau apa yang dilaporkan itu masih abu-abu, karena begini logika hukumnya, P19 itu adalah pemberian petunjuk. Kalau sudah lengkap pasti langsung dilanjutkan P20 dan nanti pemberkasan P21 penyerahan berkas berserta orang yang dituduh sebagai tersangka. Jadi hadirnya dia di kepolisian Resort Surakarta atau Polresta Surakarta itu semata-mata karena polisi sendiri akhirnya tidak yakin, lebih-lebih. Dan sepertinya itu muncul setelah Pak Bonatua. Pertanyaan Anda kan mengkaitkan ini juga. Setelah Pak Bonatua itu menerima dari KPU ijazah, fotokopi dua-duanya, dan fotokopinya itu sangat berbeda itu ya. 2014 dan 2019 itu berbeda, dan sepertinya itulah yang kemudian menjadi sebuah kontroversi, dan akhirnya kepolisian juga tidak mau nanti mengirimkan berkas kejaksaan ditolak lagi. Jadi itu menunjukkan polisi tidak yakin tentang alat bukti dan tuduhan yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam pengaduannya kepada Polda Metro tanggal 30 April 2025 begitu. Sedikit saja. Yang namanya kejujuran itu pasti akan mudah, pembuktian dan lain sebagainya itu akan mudah. Tapi kalau yang namanya kebohongan itu pasti berbelit-belit, rumit dan lain sebagainya. Seperti kalau seandainya polisi itu menyidik perkara yang jelas-jelas ada pidananya, gampang sekali mereka, cepat kan begitu. Tetapi karena ini itu mereka masih ragu, ini betul enggak ada pidananya enggak, makanya harus diperdalam lagi kan begitu. Dari pasal-pasal yang disangkakan kan ya mohon maaf, yang paling berat kan yang pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu harus betul-betul terpenuhi. Kalau tidak, ya mohon maaf, seluruh unsurnya harus terpenuhi. Itu yang berat bagi kepolisian. Karena pasalnya juga berat. Ya, karena memang barang buktinya juga sampai hari ini masih diributkan kan begitu. Belum ada forensik yang pengujian yang asli.
Lah bagaimana kalau sebuah barangnya saja belum ditentukan itu asli atau tidak, kemudian sudah muncul seorang tersangka seperti yang kemarin Gus Nur dan Bambang Tri. Bagaimana?